Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Bahasa Jurnalistik ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi yang berjudul Prinsip Penulisan Bahasa Jurnalistik. Kami terdiri dari 9 anggota, yaitu saya sendiri Vera Marianti, kemudian Firda Silvia, Karlina, Puji Setia Lestari, Zaina Hanifah, Ade Irma, Irda Sopiani, Fitriani Dewi, dan yang terakhir adalah Astri Nurdianti. Baik, kemudian selanjutnya akan langsung dipaparkan materinya oleh saudari Fitriani Dewi. Nama saya Fitriani Dewi dengan NPM 191063108141. Di sini saya akan membahas tentang dunia jurnalistik. Dunia jurnalistik tidak pernah lepas dari yang namanya kegiatan tulis-menulis. Akan tetapi, dari sekian banyak orang yang mengaku berprofesi sebagai seorang jurnalistik, sedikit juga yang kurang paham dengan produk jurnalistik. Penyebabnya macam-macam, bisa karena minimnya pengetahuan orang tersebut tentang dunia jurnalistik, atau juga bisa karena ikut-ikutan saja. Hal ini dapat diketahui dari beberapa media online yang berseliweran di jagat maya. Jika diamati, produk-produk jurnalistik yang dihasilkannya masih ada yang didapati isinya campur aduk antara fakta dan opini pribadi. Saya Sri Nurdianti dengan nomor NPM 191063108006 akan menjelaskan materi mengenai penyimpangan bahasa jurnalistik. Yang pertama, terdapat penyimpangan morfologis, yaitu penyimpangan ini sering terjadi pada judul berita surat yang memakai kalimat aktif, yaitu pemakaian kata kerja tidak baku dengan kiriman afiks. Lalu yang kedua, terdapat kesalahan sintaksis, kesalahan penggunaan tata bahasa atau struktur kalimat yang kurang benar sehingga sering membingungkan pengertian. Lalu yang ketiga, terdapat kesalahan kata. Kesalahan ini sering dilakukan dengan alasan kesopanan atau dampak buruk pemberitaan. Lalu yang keempat, terdapat kesalahan ejaan. Kesalahan penulisan juga terjadi dalam penulisan kata, seperti Jumat ditulis menjadi Jumat, khawatir ditulis menjadi khawatir, dan jadwal ditulis menjadi jadwal. Lalu yang terakhir, terdapat kesalahan pemenggalan. Kesalahan ini terkesan setiap ganti garis pada setiap kolom penampilan asal penggal saja. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Setia Lestari dengan nomor NPM 191063108131. Untuk menghindari beberapa kesalahan seperti di atas, yaitu dengan melakukan penyuntingan balik menyangkut kalimat pilihan yang baik dan ejaan. Selain itu, pemaknaan bahasa jurnalistik yang baik dapat dilihat dari kesanggupan menulis paragraf yang baik yang dilakukan oleh jurnalistik. Dalam hal ini, makna yang ingin disampaikan oleh jurnalistik dituangkan pada proses kepenulisan paragraf. Jadi, informasi yang disampaikan oleh jurnalistik kepada pembaca dapat dimaknai dengan baik dilihat dari kualitas kata dan ejaan yang baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah bahasa komunikasi publik yang terdapat pada harian surat kabar atau majalah. Akan tetapi, bahasa jurnalistik itu sendiri, fungsinya harus singkat, padat, sederhana, lugas, menarik, lancar, dan jelas. Dengan demikian, bahasa jurnalistik mudah dibaca dengan tingkat intelektual yang minim, sehingga pada surat kabar tersebut bisa dibaca oleh semua lapisan masyarakat, baik dari kalangan atas atau kalangan bawah sekalipun. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri bahasa jurnalistik. Yang pertama, singkat. Bahasa jurnalistik harus menghindari
penjelasan yang sangat panjang dan bertele-tele. Kemudian yang kedua padat, artinya bahasa jurnalistik yang singkat itu sudah mampu menyampaikan informasi yang lengkap. Kemudian yang ketiga sederhana, artinya bahasa pers sedapat-dapatnya memilih kalimat tunggal dan sederhana, bukan kalimat majemuk, rumit, dan kompleks. Kemudian yang keempat lugas, artinya bahasa jurnalistik mampu menyampaikan pengertian atau makna informasi secara langsung dan menghindari bahasa yang berbunga-bunga. Kemudian yang kelima menarik, yaitu dengan menggunakan pilihan kata yang masih hidup, tumbuh dan berkembang, menghindari kata-kata yang sudah mati. Kemudian yang keenam jelas, artinya informasi yang disampaikan jurnalis dengan mudah dapat dipahami oleh lapisan umum atau pembaca. Perkenalkan, nama saya Firda Sylvia dengan NPM 191063108876. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pemakaian kata, kalimat, dan alinea. Bahasa jurnalistik juga mengikuti kaidah bahasa Indonesia baku. Namun, dalam penyampaiannya, bahasa jurnalistik lebih menekankan pada kekomunikatifan. Kata merupakan modal dasar dalam menulis. Semakin banyak kosakata yang dikuasai, semakin banyak pula gagasan yang dapat diungkap. Kalimat dikatakan efektif apabila mampu membuat proses penyampaian dan penerimaan berlangsung secara sempurna. Kalimat efektif mampu membuat isi dan maksud yang disampaikan tergambar jelas kepada si pembaca. Alinea merupakan suatu kesatuan pikiran yang lebih tinggi dan lebih luas dari kalimat. Dari penjelasan yang sudah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa jurnalistik adalah kegiatan membuat laporan harian mulai dari tahap peliputan sampai tahap penyebaran. Jurnalistik juga sering disebut sebagai jurnalisme atau jurnalisme. Dunia jurnalistik tidak lepas dari yang namanya kegiatan tulis-menulis. Terdapat beberapa penyimpangan bahasa jurnalistik dibandingkan dengan kaidah bahasa Indonesia baku. Di antaranya yaitu penyimpangan morfologis, kesalahan sintaksis, kesalahan kata, kesalahan ejaan, dan kesalahan pemenggalan. Bahasa jurnalistik juga mempunyai ciri-ciri yaitu singkat, padat, sederhana, lugas, menarik, dan jelas. Bahasa jurnalistik juga mengikuti kaidah bahasa Indonesia baku. Namun pemakaian bahasa jurnalistik lebih menekankan pada kekomunikatifannya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan penyampaian. Semoga apa yang telah dijelaskan kelompok kami dapat dipahami. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.